Wajah klan Ba'alawi Yaman semakin penuh dengan coreng-moreng. Maksud hati ingin memperbaiki citra diri lewat rencana gelaran diskusi nasab, yang video filler undangannya telah viral di jejaring media sosial, namun justru malah semakin menguak ketercelaan mereka. Kiai Haji Nurul Alam Al-Bantani lewat sebuah unggahan video mengungkapkan bahwa Rabithah Alawiyah sebagai lembaga pencatatan klan Ba'alawi Yaman sudah berulang kali menolak undangan terkait dengan persoalan nasab ini. Berikut cuplikan video pernyataannya. Rabithah Alawiyah ini wajib dicurigai, bahkan sangat mencurigakan. Seolah-olah akan ada penghakiman sepihak yang tertutup untuk umum. Ingat, pihak Rabithah Alawiyah pernah diundang oleh pihak Keraton Jogja dan Surakarta, juga oleh pihak Wali Songo dan pihak lainnya. Apa mereka berani datang? Wajib dicurigai dan sangat mencurigakan. Sebagaimana dikatakan oleh Kiai Nurul Alam itu pernah dikemukakan pula oleh salah seorang bapak pendiri bangsa Indonesia, yakni Soekarno atau Bung Karno. Bahkan jauh sebelum Kiai Haji Imaduddin Usman membongkar kepalsuan nasab klan Ba'alawi Yaman, Bung Karno sudah lebih dulu menyatakan ketidakpercayaannya terhadap catatan nasab mereka. Lebih dari itu, jauh sebelum Raja Dangdut Rhoma Irama menyatakan sikapnya menolak nasab para Habib klan Ba'alawi, Bung Karno juga sudah lebih dulu menyatakan bahwa mereka merupakan salah satu ketercelaan dalam Islam. Kritik Bung Karno terhadap Hadramautisme terdapat di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi terkait dengan suratnya kepada A. Hasan, pendiri Persatuan Islam pada tahun 1933. Di zaman kekinian, mayoritas umat Islam Indonesia bahkan merambah ke negeri jiran Malaysia mulai pula mengkritisi nasab Ba'alawi Yaman dan meragukan validitasnya. Maka Bung Karno sudah menyatakan ini sejak hampir 1 abad silam. Dalam suratnya kepada A. Hasan tertanggal 1 Desember tahun 1934, Bung Karno yang kala itu berada di tempat pengasingannya di Ende, kini sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan kegusarannya terkait dengan kultus individu terhadap mereka yang bergelar Sayyid. Di tahun itu, gelar Habib agaknya belum populer atau bahkan sama sekali belum ada. Demikian kalimat dalam kutipan asli tulisan tangan Bung Karno. Salah satu kecelaan Islam zaman sekarang ini ialah pengeramatan manusia yang menghampiri kemusyrikan itu. Bung Karno juga menulis demikian. Alasan-alasan kaum Sayyid, misalkan mereka punya brosur bukti kebenaran, saya sudah baca, tetapi tak bisa meyakinkan saya. Yang dimaksud Bung Karno tentu adalah terkait dengan catatan nasab kaum Sayyid atau yang sekarang tengah diperdebatkan, yakni nasab Habib klan Ba'alawi Yaman. Bahwa datu-datu kami telah menjaga nasab kami dengan sebaik-baiknya penjagaan. Bahkan di dunia lembaga-lembaga nasab seluruh dunia mengakui, saudara, bahwa lembaga nasab Ba'alawi di Indonesia yang catatnya paling lengkap dan paling akurat. Kurang dari seabad silam, tepatnya sekitar 90 tahun lalu, Bung Karno dengan tegas menyatakan ketidakpercayaannya dengan catatan nasab klan Ba'alawi Yaman. Antropolog dari New York University, Ismail Fajri Alatas, yang juga seorang Habib, mengatakan nasab itu sangat dijaga, tidak bisa diakses secara terbuka. Dia menegaskan buku-buku nasab itu disimpan di tempat terkunci dan hanya 1-2 orang yang bisa mengaksesnya. Karena itu memang adalah hak dari pemilik nasab saja. Di era internet dengan iklim keterbukaan informasi, apa yang dikatakan Ismail Fajri itu tidak berlaku lagi. Misalkan siapapun dapat melihat dan mempelajari silsilah nasab Rizik Syihab di beberapa media online. Sebut saja salah satunya di portal berita pinterpolitik.com. Infografis silsilah nasab Rizik Syihab telah tayang sejak Juni tahun 2017 silam. Beberapa konten kreator YouTube
seperti guru gembul, termasuk pula admin, sudah mempelajarinya. Akhirnya ditemukan sejumlah kekacauan pada silsilah tersebut. Salah satu contohnya dibahas dalam video pendek ini. Inilah infografik silsilah Habib Rizik Syihab yang telah beredar di berbagai media. Ada sejumlah kejanggalan dalam infografik sang imam besar ini. Inilah kejanggalan yang paling sulit diterima akal sehat. Sang bapak generasi ke-12 dan sang anak generasi ke-13. Sang bapak wafat pada tahun 446 Hijriah, sedangkan anaknya lahir pada tahun 450 Hijriah. Bagaimana mungkin seorang anak lahir setelah bapaknya 4 tahun wafat? Apakah anak itu lahir dari proses bayi tabung? Ini baru satu kejanggalan. Ada sejumlah kejanggalan lain dari infografik ini. Menjadi sangat mudah diterima dan dipahami alasan Bung Karno untuk tidak mempercayai catatan nasab yang disebutnya sebagai brosur bukti kebenaran tersebut. Secara implisit, Bung Karno telah menyatakan penolakannya terhadap eksistensi gelar Sayyid atau Habib. Ini secara tegas dia nyatakan dalam suratnya. Berikut kutipan aslinya. Tersesatlah orang yang mengira bahwa Islam mengenal suatu aristokrasi Islam. Tiada satu agama yang menghendaki kesamarataan lebih daripada Islam. Pengeramatan manusia itu adalah salah satu sebab yang mematahkan jiwanya sesuatu agama dan umat. Oleh karena pengeramatan manusia itu melanggar tauhid. Kalau tauhid rapuh, datanglah kebencanaan. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan bangsa, sekaligus sebagai politisi ulung dan pendiri bangsa, Bung Karno pasti telah membuat pemetaan tentang siapa kawan serta siapa lawan dalam berjuang. Di dalam pembedahan anatomi masyarakat kolonial, bahwa ada imigran Hadramaut yang menjadi pengkhianat serta lebih berpihak kepada kepentingan kuasa kolonial. Bung Karno tentu tak melewatkan informasi sejarah tentang Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi, atau kemudian lebih dikenal sebagai Habib Utsman bin Yahya. Dialah ulama dalam posisi sebagai mufti Batavia yang telah memberi fatwa ghurur terhadap kekuatan perlawanan kaum pribumi, salah satunya para kiai dan ulama yang terlibat dalam peristiwa geger Cilegon pada tahun 1888 yang dipimpin oleh seorang ulama tarekat bernama Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Bung Karno juga pastinya tahu seorang Hadrami bernama Sayyid Abdurrahman Al-Jahir sebagai Mangkubumi Aceh yang telah mengkhianati pejuang-pejuang tanah rencong dengan berpihak pada Belanda. Bung Karno yang sejak kecil hidup dalam situasi zaman rakyat Jawa yang kental dengan nuansa mistik, menjadi seorang pemimpin yang mendobrak batasan-batasan kolonial. Pandangannya tentang apa yang disebutnya sebagai ketercelaan Islam akibat pengeramatan manusia yang menghampiri kemusyrikan itu memang terjadi dan bahkan terus terjadi di era kemerdekaan. Klan Ba'alawi Yaman tak pernah surut untuk memperkuat kultus individu terhadap dirinya. Mereka tetap menyuburkan kultus individu dan perbudakan spiritual. Kewaskitaan Bung Karno tentang sikapnya yang sama sekali tidak percaya tentang catatan nasab klan Ba'alawi juga terbukti sangat benar. Seperti yang sahabat netizen ketahui, ketidakyakinan Bung Karno itu dapat dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan tesisnya yang sangat menggelegar, membongkar kepalsuan nasab para habaib. Demikianlah sebuah narasi singkat yang memberikan sedikit gambaran bahwa kecurigaan terhadap catatan nasab klan Ba'alawi itu sebenarnya sudah lama terjadi. Tetapi yang paling penting dari itu, masyarakat, khususnya umat Islam, lebih khusus lagi kepada para mukibin, harus sadar sesadar-sadarnya bahwa titel Habib sebenarnya tak memiliki hak istimewa apapun, karena adanya pengakuan dari umat Islamlah yang membuat titel Habib masih dipandang penting, terutama sekali bagi masyarakat tradisional di pedesaan yang menganggap hal itu penting. Walaupun bagi masyarakat perkotaan
titel Habib sudah menjadi sesuatu yang tidak penting lagi. Fakta di lapangan jelas memperlihatkan di beberapa tradisi dan kultur Indonesia, posisi habaib itu memang dianggap sebagai entitas yang patut dihormati, terutama terkait dengan dogma agama Islam yang memerintahkan untuk menghormati para juriya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kerancuan kemudian mengemuka ketika para Habib Ba'alawi Yaman itu tidak menunjukkan akhlakul karimah dengan memperlihatkan keindahan akhlak Rasulullah yang mereka klaim sebagai datuk mereka. Dan setelah terbongkar kepalsuan nasabnya, mereka lebih tak layak lagi untuk dipuja dan diagung-agungkan. Apakah para mukibin masih tetap setia untuk memuja mereka? Terima kasih telah membangun, menjaga, dan merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa.